Halo sahabat-sahabatku, rekan-rekan peserta program pendidikan profesi guru 2025. Di video kita kali ini kita akan membahas soal-soal post-test sekaligus memberikan jawaban khususnya modul ketiga teman-teman. Modul ketiga yaitu FPPN, Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai. Di sini saya sudah jawab ya teman-teman. Jadi kita akan kerjakan ulang untuk membantu teman-teman semua. Kita mulai dari PPG 2025 FPPN 1 atau Filosofi Pendidikan Nilai 1. Oke, kita langsung saja kerjakan ulang. Mulai post-test. Nela adalah salah satu siswa Anda yang memiliki prestasi luar biasa, akademik. Ia selalu lulus di setiap ujian mata pelajaran dan sering memenangkan perlombaan. Akan tetapi, di satu semester terakhir Nela sedang mengalami masalah keluarga dan membuat ia sering membolos sekolah hingga melewatkan beberapa ujian dan tugas. Hasilnya, nilai Nela mengalami penurunan yang signifikan. Nela pun memohon kepada Anda untuk memberikan kesempatan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas agar ia tetap menyelesaikan dan dapat memperbaiki nilainya. Anda ingin memberikan kelonggarannya kepadanya, namun Anda khawatir hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa lain dan mengurangi standar akademik yang sedang Anda terapkan secara konsisten. Menghadapi hal ini, apa tindakan Anda sebagai guru? Nah, teman-teman, jawaban kita sebagai guru di sini, teman-teman. Nah, bagian E ya, memberikan ujian susulan dan kelonggaran tenggat tugas kepada Nela dengan catatan bahwa keputusan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan sekolah yang berlaku. Oke. Selanjutnya, soal nomor 2. Rifael adalah siswa pindahan dari luar negeri yang baru saja bergabung di kelas Anda. Ia dikenal cerdas dan memiliki potensi akademik yang baik, namun sedang mengalami kesulitan beradaptasi. Ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi pelajaran yang berbeda dari negara asalnya. Hal ini menyebabkan ia enggan mengerjakan tugas di beberapa mata pelajaran. Anda telah mencoba mendorong untuk menyesuaikan diri dengan sistem belajar di sekolah ini, namun ia menunjukkan resistensi dan tampak tidak termotivasi. Sebagai guru, bagaimana cara menyikapi kondisi ini? Nah, caranya teman-teman, kita harus mengajaknya teman-teman. Mengajak Rifael berdiskusi secara pribadi untuk memahami kesulitan yang ia hadapi dan mencari solusi bersama, yaitu bagian B. Lanjut. Soal yang ketiga. Dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN kelas 2 SD, Anda sebagai guru meminta siswa menuliskan contoh-contoh yang benar dan juga contoh-contoh yang salah dalam mengimplementasikan nilai Pancasila. Saat berdiskusi, Anda terkejut karena sebagian besar siswa justru menuliskan contoh perilaku yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi mereka anggap biasa dan benar, seperti membiarkan sampah menumpuk karena merasa itu tanggung jawab petugas kebersihan, mengabaikan antrean karena hal yang sering dilakukan orang tuanya, meminta hadiah dulu sebelum membantu orang tua dan sebagainya. Anda mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban siswa, namun penyampaian Anda sulit untuk dipahami siswa karena bertentangan dengan kejadian di lingkungan siswa. Dengan situasi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Kita dihadapkan dengan soal yang agak-agak ini ya teman-teman. Nah, siswa menjawabnya sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi jawabannya di sini teman-teman, sikap kita harus mengajak siswa
untuk melakukan refleksi diri terkait nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dan menganalisis alasan ketidaksesuaian dengan lingkungan mereka. Jawabannya bagian C. Lanjut soal yang keempat. Bhumika, seorang guru kelas 5 SD, beberapa kali menyaksikan Ina melakukan kekerasan fisik terhadap teman-teman sekelasnya, seperti mendorong, menjambak, dan melempar barang. Ia telah sering memberikan bimbingan kepada Ina untuk tidak melakukan kekerasan fisik kepada temannya. Namun, Ina tetap mengulanginya terus-menerus. Bhumika berinisiatif untuk memanggil orang tua Ina dengan harapan orang tua Ina dapat menasihatinya dan membimbing Ina untuk berubah. Sayangnya, saat dipanggil, orang tua Ina menganggap ini hanyalah anak yang aktif dan merasa Bhumika terlalu membesar-besarkan masalah Ina. Orang tua Ina juga menjadi tidak terima dan marah dengan Bhumika. Jika Anda adalah Bhumika, bagaimana Anda menghadapi orang tua Ina? Masalah yang teman-teman, kasus ini. Nah, jawaban yang tepatnya teman-teman ini bagian A ya. Memberikan empati kepada orang tua Ina dan memberikan penjelasan berdasarkan bukti-bukti konkret sehingga mereka terbuka dan mencari solusi bersama. Begitu yang seharusnya. Oke, lanjut soal yang kelima. Saat mengawasi ujian, Bu Ani melihat beberapa siswa saling menyontek. Bu Ani telah memberikan peringatan secara lisan agar mereka mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Hingga ujian berakhir, para siswa telah berhenti menyontek. Namun di ujian berikutnya, Bu Ani kembali melihat mereka mengulanginya secara diam-diam. Bu Ani ingin memberikan teguran yang lebih tegas ataupun sanksi secara langsung. Akan tetapi, Bu Ani khawatir hal ini dapat menimbulkan rasa malu dan menurunkan motivasi siswa dalam bersekolah. Jika Anda Bu Ani, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, jawabannya teman-teman bagian E ya. Menginisiasi. Nah, maaf, salah ya. Bagian C. Memberikan beberapa sesi bimbingan agar siswa-siswa yang menyontek dapat meninggalkan perilaku buruk tersebut dan dapat berperilaku jujur. Oke teman-teman, kita cek ulang. Jika sudah sampai di tahap ini, kita masih bisa memperbaiki teman-teman. Bila ada jawaban-jawaban yang kita rasa ragu atau mungkin kita pikir salah. Nah, tapi ini sudah benar semua, kita langsung kumpulkan. Oke. Di sini 5 soal, setiap soal ada 5 poin. Jadi jumlahnya nanti 5 kali 5 25. Benar semua teman-teman. Oke, kita langsung keluar saja. Dan sekarang kita lanjutkan ke postes FPPN 2 atau postes Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai kedua. Kerjakan ulang. Oke, mulai postes. Soal pertama. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Nah, setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi, ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswa yang melakukannya merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Bu Rina? Upaya yang perlu dilakukan Ibu Rina teman-teman, bagian E ya. Memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi. Lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Lanjut teman-teman. Soal yang kedua. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah di kota besar. Salah satu siswa baru Anda, Rudi,
baru saja pindah dari desa bersama keluarganya karena orang tuanya pindah pekerjaan. Rudy tampak canggung dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kota yang serba cepat dan penuh teknologi. Selain itu, ia juga merasa asing dengan materi yang diajarkan di kelas karena tidak relevan dengan latar belakangnya yang terbiasa dengan kehidupan desa. Sebagai guru, Anda ingin memfasilitasi kebutuhan belajar Rudy yang mungkin berbeda dengan siswa lainnya. Namun, Anda khawatir hal tersebut dapat berdampak pada keseimbangan dengan kebutuhan siswa lainnya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, teman-teman, jawabannya teman-teman. Kita harus mengajak Rudy berdiskusi secara pribadi ya, untuk memahami latar belakangnya dan kesulitan belajarnya sebelum merancang strategi pembelajaran untuknya. Bagian E, teman-teman. Oke, lanjut soal yang ketiga. Pak Ilmo adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMP. Saat ujian, salah satu siswanya, Feby, datang terlambat dan tidak dapat menyelesaikan seluruh soal karena kehabisan waktu. Feby menceritakan kepada Pak Ilmo bahwa ia terlambat karena harus merawat ibunya yang sedang sakit. Kemudian, ia memohon kepada Pak Ilmo untuk diberikan waktu tambahan agar dapat menyelesaikan seluruh soal. Pak Ilmo memahami bahwa kondisi ibunya memang sedang sakit dan membutuhkan kehadiran dan bantuan dari Feby. Namun, di sisi lain, memberi waktu tambahan hanya kepada Feby dapat dianggap tidak adil bagi siswa lainnya yang mengikuti aturan dan menyelesaikan ujian sesuai waktu yang ditetapkan. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang Anda lakukan apabila menjadi Pak Ilmo? Tindakan yang kita lakukan, teman-teman, memberikan Feby waktu tambahan hanya jika ia dapat menunjukkan bukti konkret mengenai keterlambatannya dan kebijakan ini berlaku untuk lainnya. Bagian A, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Soal nomor 4. Saat perayaan hari besar keagamaan, beberapa wali murid datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi. Saat itu, orang tua juga memberikan buah tangan kepada Anda. Anda merasa tersentuh atas niat baik mereka dan ingin menerima hadiah tersebut sebagai bentuk menghargai wali murid. Namun, Anda juga menyadari bahwa sebagai seorang pendidik, menerima hadiah dari siswa maupun wali murid dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi yang bertentangan peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Sementara, apabila Anda tidak menerima hadiah tersebut, dapat memicu kekecewaan dari para wali murid. Dalam situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan? Nah, teman-teman, kita harus memberikan pemahaman di sini ya. Memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Ya. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Memberikan pemahaman kepada wali murid agar dapat meninggalkan budaya memberi hadiah kepada guru. Lanjut. Soal nomor 5. Dalam ujian matematika, Pak Andi memperbolehkan siswanya menggunakan kalkulator untuk membantu menghitung. Akan tetapi Pak Andi menemukan bahwa siswanya tidak hanya menggunakan kalkulator, melainkan juga menggunakan artificial intelligence atau AI. Pak Andi menyayangkan kejadian ini karena penggunaan AI membuat siswa langsung mendapatkan jawaban tanpa harus mengetahui caranya, sehingga dapat menghilangkan esensi belajar siswa. Akan tetapi, Pak Andi juga menyadari bahwa ia tidak menyebutkan pelanggaran penggunaan AI sebagai peraturan ujian, sehingga Pak Andi tidak dapat menyalahkan siswanya. Dalam kondisi ini, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Nah, tindakan kita di sini teman-teman, kita harus mengadakan sesi tentang
etika penggunaan AI dalam konteks ujian dan tugas sehingga mereka memahami penggunaan AI secara bijak. Jadi jawabannya bagian C. Oke teman, cek ulang jawaban. Kita kumpulkan semuanya benar teman-teman. Oke, kita lanjut ke post test yang ketiga. 1, 2 selesai. Sekarang PPG 2025 FPN 3 atau Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai ketiga ya. Oke, kerjakan ulang. Mulai post test. Oke. Yang pertama teman-teman, dalam kegiatan diskusi kelompok, Farel, salah satu siswa kelas 5 SD yang sering memotong pembicaraan dan mengabaikan pendapat teman-temannya. Hal ini menyebabkan anggota kelompok lain merasa tidak nyaman dan enggan berdiskusi. Setelah kegiatan selesai, 2 siswa menyampaikan kepada Anda bahwa mereka merasa tidak dihargai oleh Farel. Anda menyadari bahwa Farel sebenarnya siswa cerdas dan punya inisiatif tinggi. Namun, sikapnya dalam kelompok menunjukkan kurangnya empati dan penghargaan terhadap orang lain. Keluhan ini juga pernah disampaikan oleh salah satu siswa lain yang pernah sekelompok dengannya. Anda ingin membantu Farel menyadari pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat teman, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa disudutkan atau kehilangan semangat. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Nah, teman-teman, caranya kita harus mengajak Farel berdiskusi secara pribadi, lalu memfasilitasinya untuk merefleksikan dampak perilakunya terhadap kelompok dan berdiskusi tentang pentingnya nilai respek. Jadi kita harus jaga-jaga sikap juga. Jawabannya bagian D. Lanjut teman-teman. Soal nomor 2. Di kelas 4, Anda mengajar Rico, seorang siswa dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Rico sangat cerdas tetapi sering tidak bisa diam. Mudah teralihkan, sering menyela saat Anda mengajar, dan ingin selalu bergerak. Teman-temannya mulai merasa terganggu, beberapa bahkan mengeluh sulit berkonsentrasi karena perilaku Rico. Anda ingin lebih tegas untuk membantu Rico agar lebih fokus, tetapi tidak membuatnya merasa dikucilkan. Jika Anda menegur Rico secara keras, Anda khawatir membuatnya minder. Namun, jika Anda membiarkannya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Bagaimana upaya untuk memastikan kegiatan belajar yang aman dan inklusif untuk semua siswa? Nah, berdiskusi lagi nih teman-teman. Berdiskusi dengan Rico untuk memahami kebutuhan belajarnya. Lalu menjelaskan kepada para siswa lain tentang kondisi Rico agar mereka lebih memahami kondisinya. Bagian E ya teman-teman. Lanjut soal ketiga dari post test ketiga. Ibu Dini adalah wali kelas di sebuah SMP. Suatu hari, orang tua dari salah satu siswanya yang bernama Dava datang dan meminta Ibu Dini untuk membantu memperbaiki nilai anaknya agar bisa memenuhi syarat mendaftar ke SMA favorit yang mempersyaratkan nilai dengan standar tertentu. Orang tua Dava mengatakan bahwa nilai anaknya sebenarnya hanya sedikit di bawah batas dan mereka merasa Ibu Dini dapat membantu sedikit saja agar Dava punya peluang lebih baik. Orang tua Dava menyampaikan permintaan itu secara personal dengan nada memohon dan tidak ada satupun pihak lain yang mengetahuinya. Mereka bahkan membawa oleh-oleh sebagai bentuk terima kasih dan memaksa Ibu Dini untuk menerimanya terlepas dari apakah Ibu Dini akan mengikuti permohonannya ataupun tidak. Ibu Dini ingin menjaga hubungan baik dengan orang tua, tetapi juga menyadari bahwa permintaan tersebut berpotensi melanggar kode etik sebagai pendidik. Jika Anda Ibu Dini, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, dilema lagi ini teman-teman.
Jawabannya teman-teman, kita harus menyampaikan penolakan permohonan dengan sopan. Ya, kita harus sampaikan dengan sopan dan kita jelaskan bahwa perubahan nilai tanpa dasar yang objektif bertentangan dengan kode etik dan keadilan bagi seluruh siswa. Jadi jawabannya adalah bagian E tentunya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang keempat ya. Pak Wahyu, guru bahasa Indonesia di kelas 11 SMA, adalah seorang pendidik yang selalu berusaha menjaga keadilan dalam penilaian dengan tegas. Suatu hari, Ayu, siswi yang dikenal cerdas dan aktif dan cantik, meminta kesempatan untuk mengumpulkan tugas akhir semester yang seharusnya sudah dikumpulkan beberapa hari lalu. Pak Wahyu menanyakan alasan keterlambatannya, karena sangat jarang Ayu bersikap demikian. Ayu mengatakan bahwa keterlambatannya disebabkan oleh kondisi keluarga yang mendesak. Pak Wahyu ingin memberikan kesempatan, tetapi ada dilema yang beliau rasakan. Beberapa siswi lain di kelas ada yang terlambat mengumpulkan tugas dan meminta kelonggaran Pak Wahyu, tetapi ditolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan tenggat waktu pengumpulan tugas dan Pak Wahyu belum sempat menggali penyebab keterlambatan mereka. Bagaimana sebaiknya Pak Wahyu mengatasi dilema ini? Nah, teman-teman, cara mengatasinya adalah tidak memberikan kelonggaran bagi Ayu dengan penjelasan yang empatik. Lalu mengajak semua siswa meninjau ulang kesepakatan kelas mengenai kesepakatan terkait dengan pengumpulan tugas-tugas di sekolah. Nah, itu dia bagian C. Oke. Lanjut teman-teman, soal 5 dari yang 5 soal. Bu Rina adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengoreksi ulangan bahasa Indonesia para siswa. Saat memeriksa bagian esai, ia menyadari ada 2 lembar jawaban milik siswa yang sangat mirip. Bahkan kata-katanya pun sangat identik. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari mereka menyontek saat ulangan berlangsung. Bu Rina ingin menanamkan nilai kejujuran sejak dini dengan cara yang tegas dan mendidik. Tetapi ia juga khawatir apabila kasus ini dijadikan pelajaran akan membuat siswi yang melakukan merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi lain, ia tidak ingin membiarkan tindakan tersebut dianggap hal yang biasa. Mengatasi situasi tersebut, apa upaya yang perlu dilakukan Ibu Rina? Nah, ini perlu difasilitasi teman-teman. Memfasilitasi mereka untuk merefleksikan kesalahannya dan memberikan konsekuensi, ya, nilai yang adil agar mereka tidak mengulangi, lalu merancang program kelas sederhana untuk menanamkan nilai kejujuran secara rutin. Jadi jawabannya teman-teman bagian D. Oke teman-teman, selesai. Kita kumpulkan dan kita cek. Semuanya benar teman-teman. Jadi teman-teman, post-test yang ada di sini khusus modul 3 kita sudah jawab dengan benar, dan kebetulan juga di sini kita sudah selesai ya. Dari modul 1, modul 2, modul 3 tinggal menunggu hasil validasi dari admin GTK. Nah, sekian saja video ini teman-teman. Semoga mempermudah teman-teman dalam pengerjaan post-test di kegiatan kita PMM ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.